bersama SK Suara Karya TV. Kali ini saya Sofyan, jurnalis senior Suara Karya, langsung bisa bersilaturahmi dengan abang kita atau mas kita, Mas Ferry Wawan Cahyono, yang kader Golkar dan sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah. Beliau juga Ketua Ormas MKGR serta Ketua Badan Saksi Nasional Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Mas Wawan. Waalaikumsalam. Ya, sehat Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di kesempatan saat ini, alhamdulillah kita bisa diterima di tempatnya studio di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mas Wawan atau Mas Ferry di dalam kesibukannya bisa bertemu dengan SKTV, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kiprahnya Mas Ferry Wawan pada saat waktu menjadi kader Golkar, pengurus DPD Provinsi DPD Golkar Jawa Tengah hingga saat ini. Mas Ferry, kita tahu panjenengan sekarang diberi kepercayaan nih oleh DPP Ormas MKGR sebagai Ketua Ormas MKGR Jawa Tengah, dan kemarin juga hari Minggu sudah ada badan-badan di bawah Ormas MKGR untuk bisa menjadi kekuatan Partai Golkar, bisa memenangkan pertarungan pemilu di 2024 insya Allah. Apa saja Mas kira-kira yang menjadi program-program panjenengan dan gagasan-gagasan penting sebagai seorang muda bisa men-trigger kekuatan-kekuatan konsolidasi Golkar itu lebih solid sehingga bisa memenangkan pertarungan dan bisa mengembalikan kejayaan Golkar Jawa Tengah? Silakan Mas. Ya. Terima kasih ya Mas Sofyan ya. Saya kira memang saya alhamdulillah kebetulan diberikan amanah untuk menjadi ketua DPD Ormas MKGR Jawa Tengah ya. Dan tentu bagi saya secara pribadi tentu amanah itu akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena memang saya dari awal memang masuk jajaran anggota Ormas MKGR ya. Tentu ini bagian daripada pengabdian saya di Ormas MKGR, sehingga amanah itu saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena Mas Sofyan, memang sebagaimana kita ketahui ya, saya kira khususnya bagi keluarga besar Partai Golkar, Ormas MKGR adalah salah satu ormas pendiri Partai Golkar. Jadi Ormas MKGR itu lahir lebih tua daripada Partai Golkar. Ya, kiprah Ormas MKGR itu di wilayah di Indonesia lebih tua daripada Partai Golkar, yang kemudian bersama dengan ormas-ormas yang lain untuk sekretariat bersama dan muncullah Partai Golkar. Nah, oleh karena itu saya kira secara historical Ormas MKGR memang bagian daripada keluarga besar Partai Golkar. Nah, tidak terpisahkan dengan sejarah dan perjuangannya ya, sampai saat ini. Nah, bagaimana ke depan? Ya, saya kira memang Partai Golkar tidak bisa dilepaskan daripada peran dan kiprah daripada ormas-ormas yang ada, termasuk MKGR, mungkin ada SOPSI, dan mungkin ada Poskoro dan ormas-ormas yang lain. Karena sesungguhnya ormas-ormas inilah yang membentuk kader-kader yang nantinya akan ditempatkan, akan didorong, akan berkarir, berkiprah di Partai Golkar tentunya ya. Kemudian kalau kader-kader itu punya interest di politik, tapi kalau dia punya interest yang lain, saya kira di ormas itu kan wadah yang besar ya kan. Tapi secara politik saya kira ormas termasuk dalam hal ini adalah Ormas MKGR adalah menjadikan kawah candera di muka bagi calon-calon pemimpin bangsa lewat Partai Golkar nantinya. Nah, itu bagi saya adalah yang saya manai arti strategis
daripada keberadaan ormas MKG dan ormas-ormas yang lain adalah menjadi kawasan di muka tempat untuk mencetak, menggembleng kader-kader yang baik yang pada akhirnya nanti siap untuk kemudian berkiprah di politik Partai Golkar atau kemudian di tempat-tempat yang lain, misalkan ada yang kemudian di interest di bidang usaha, silakan. Kemudian ada interest di bidang karena kan pada organisasi kader itu kan luas. Nah itu Mas Sofyan, suara karya TV ya. Jadi MKGR itu kemudian di Jawa Tengah saya kira alhamdulillah kemarin sudah ada konsolidasi di tingkat provinsi, Musda dan Patikan, dan dalam waktu yang tidak lama kemudian kami membentuk jajaran kepengurusan di bawah DPD Ormas MKGR. Yang pertama adalah generasi mudanya Gema MKGR, kemudian yang kedua adalah gerakan perempuan, kemudian juga ada organisasi jajaran yang namanya pelopor massa atau Pormas, yang terakhir adalah Garda Nasional atau Garda. Nah kemudian bagi kami wadah-wadah itu akan memberikan kanal-kanal atau kamar-kamar bagi kader-kader MKGR sesuai dengan wilayah masing-masing tadi. Yang anak muda kita tempatkan di Gema MKGR, itu silakan nanti kita dorong untuk terus menyiapkan diri ya, karena kita tahu ke depan adalah pesta politik tentu dipegang nantinya adalah hari ini. Anak-anak muda hari ini nanti yang akan mengisi di ruang generasi tentu setelah ini. Tentu dengan kegiatan ya tentu nanti akan menampung aktivitas interest, kemudian menyiapkan kepemimpinan bagi anak muda. Jiwa leadershipnya ini kan harus kita tempa ya, kita tempa sehingga pada akhirnya nanti mereka jadi kita nanti siap secara mental maupun secara pengetahuan, knowledge-nya kan, dan sehingga nanti leadership yang menjadi prasyarat sebagai seorang pemimpin nanti sudah dipunyai oleh adik-adik kita. Pun kemudian kita juga menyiapkan kamar-kamar di gerakan perempuan ormas MKGR. Yang harapan kita nanti aktivis-aktivis Golkar dari perempuan itu juga dibina, kemudian ditempa di gerakan perempuan ormas MKGR dan seterusnya. Nah sekali lagi saya kira Sofyan, ormas MKGR terus kita dorong karena betul ya sejarah membuktikan bahwa dulu ormas-ormas ini yang menjadi wadah pengembangan ya, kader utamanya adalah kader-kader Partai Golkar. Iya, Mas, kita bicara dengan fakta ya, fakta yang sekarang ini terjadi bahwasanya memang banyak juga anak-anak muda, misalnya kita katakan anak-anak muda atau katakanlah tadi Panjenengan bilang perempuan kan, bagaimana Anda menjadi pemimpin ormas MKGR di Jawa Tengah ini? Tentunya ada perbedaan dengan waktu ormas MKGR yang sebelum-sebelumnya, atau katakanlah Anda kan anak muda, Mas Ferry adalah generasi muda ya. Bagaimana Panjenengan bisa mendapatkan satu hal yang anak-anak muda itu juga tertarik kepada ormas MKGR sendiri, juga nantinya Golkar juga. Nah ini saya ingin tahu bagaimana Panjenengan mengemas harus ada yang berbeda, ada yang menarik di dalam ormas MKGR, tidak menjadi hal yang katakanlah konservatif. Nah ini saya ingin tahu program-program kekinian maupun juga perempuan yang ditawarkan oleh ormas MKGR itu dengan tadi beberapa badan-badannya itu bisa menarik kalangan anak-anak muda, kalangan perempuan. Gimana Mas? Ya, maksudnya ya saya kira memang tantangan hari ini berbeda dengan tantangan ketika mungkin ormas MKGR itu lahir ya, atau tantangan satu dekade belakang atau juga nanti tantangan satu dekade ke depan itu berbeda. Nah, yang pasti adalah nilai-nilai MKGR itu kita akan terus bawa. Yang pertama adalah
organisasi Pancasila ya, Hmm. sebagai satu value kita bangsa Indonesia ini, dan itu juga semangat nafasnya MKR, musyawarah, keluarga dan gotong royong itu kan manifestasi daripada nilai-nilai Pancasila. Nah itu tetap ya, tetapi kemudian caranya, kemudian strateginya kita sesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Nah itu artinya nilai-nilai itu kemudian kita terapkan, kita sampaikan dengan cara-cara kekinian, sehingga kemudian ada daya tarik, kemudian ada transfer knowledge juga kita dengan teman-teman kita di anak muda dengan cara-cara sekarang. Cara-cara sekarang apa itu? Nah, cara-cara sekarang tentunya kita harus gunakan dengan perkembangan teknologi informasi. Kemudian yang kedua tentang kita juga masuk ke dalam minat dan bakat. Minat dan bakat itu anak-anak muda sekarang itu kan cenderung kepada pengembangan interest ya, interest minat dan bakat ya. Yeah. Nah, dia lebih tertarik ke situ. Misalkan anak-anak muda kemudian kita kelompokkan dia yang punya interest di olahraga, yang punya interest di seni, kreativitas ya. Yang kemudian kita di kreativitas kita sadari, kita dorong, kemudian sambil di dalam perjalanan kita terus internalisasi tentang apa itu value, nilai-nilai fundamental daripada perjuangan ormas MKR. Dan itu nanti harapannya kita akan muncul keteladanan. Akhirnya adalah keteladanan yang ingin kita harapkan, sehingga jiwa-jiwa pada ormas MKR itu secara kemampuan, wawasannya, kemudian skillnya juga sudah terkolaborasi dengan nilai-nilai yang pasaran nilai-nilai Pancasila. Nah itu cara-caranya. Maka kemudian secara lembaga organisasi kita berikan wadah dulu. Nah wadah ini kemudian nanti harapannya mendorong kepada tadi memberikan ruang-ruang juga kepada kelompok-kelompok anak-anak muda sesuai dengan interest, minat, bakat. Dan sumber di situ kita bikin kegiatan-kegiatan yang kita sesuaikan dengan konteks perkembangan anak kita sekarang. Kemudian yang kedua saya kira Mas Sofyan ya, anak-anak muda sekarang harus didorong untuk lebih kreatif. Karena membuktikan ya, apalagi di pandemi ini, yang bisa keluar daripada tekanan ini adalah sumber daya manusia yang punya kreativitas tinggi, sehingga dia bisa beradaptasi. Dan tantangan ke depan, khususnya generasi kita sekarang adalah sumber daya manusia yang punya kreativitas atas potensi-potensi yang dimiliki. Misalkan didukung dengan pengembangan teknologi informasi, itu kan juga syarat dengan kreativitas yang ada. Nah kita akan tidak jauh-jauh dari wilayah itu, karena kita akan khususnya bagaimana nanti kita akan dorong di isu-isu seperti itu. Itu masuk. Iya. Kalau kita kaitkan Mas Wery sebagai wakil ketua DPR di Provinsi Jawa Tengah ya, tentunya kan ada program-program yang tentunya bisa terconnecting dengan tadi ya, beberapa hal yang membuat ketertarikan warga Jawa Tengah, terutama anak muda, kemudian perempuan yang bisa ikut di dalam partisipasi politik ya. Nah ini kira-kira apa Mas program yang tentunya tidak hanya diikuti oleh konstituennya dari MKR, tapi yang membuat daya tarik magnet ini apa bisa di-share Mas? Kira-kira selama Mas Ferry menjadi pimpinan DPRD salah satu dan terus bersinergi dengan eksekutif Pemprov Jawa Tengah ini, apa Mas yang program-program yang menjadi unggulan sehingga anak-anak muda kemudian juga perempuan yang tadi target marketnya MKR tadi bisa membuat men-trigger juga kontribusi mereka kepada Republik ini. Iya. Kalau dari sisi pemerintah provinsi ya, dan itu juga bisa relevan dengan sinergitas daripada ormas-ormas yang lain. Yang pertama kami dari DPRD sedang membahas untuk perda pemberdayaan ormas Jawa Tengah ya. Jalannya nanti akan kita atur
mengatur bagaimana memberdayakan, kemudian bagaimana nanti menampung usaha-usaha ormas-ormas, kemudian nanti evaluasi bagaimana, kemudian nanti apa itu dalam bentuk kegiatan gimana, itu kita sedang berdoa. Dan hari ini tahun ini kita sedang running untuk membahas pada peraturan daerah dan ormas, yang itu inisiatif dari DPRD dari kami DPRD Jawa Tengah. Nah, kegiatan-kegiatan kita Mas Sofyan memang kita bisa sinergikan dengan pemerintah. Yang pertama untuk pemuda ini kita mendorong agar organisasi pemuda juga bisa tumbuh dan berkembang. KNPI itu kita sudah mewadai pembentukan perda tentang kepemudaan, itu juga hasil daripada inisiatif kami di DPRD beberapa tahun yang lalu kita sudah selesaikan, dan di situ akan menjadi salah satu bentuk nyata keberpihakan pemerintah provinsi terhadap pemuda. Kalau hari ini ada yang banyak cerita, kami siap mendorong pemuda, tapi aksinya mana? Tentu bagi kami, bagi DPRD yang punya kewenangan untuk membentuk peraturan daerah, kita nyatakan. Itu kan sebagai bentuk nyata kita memiliki peraturan daerah, bentuk nyata kita terhadap apa? Keberpihakan pemuda. Di situ di dalam diatur bagaimana kita memberdayakan peningkatan kreativitas sampai dukungan pendanaan. Itu sehingga kemudian KNPI dan kawan-kawan pemuda, kelompok-kelompok pemuda yang lain betul-betul memahami bahwa pemerintah ini hadir untuk memberikan pelayanan dan memberdayakan anak-anak muda. Kemudian yang kedua untuk perempuan, Mas Sofyan, ya, saya kira generasi ke depan ini kan memang tidak bisa kita lepaskan dari perempuan. Apalagi hari ini isu nasional kita dan isu provinsi ini adalah salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu upaya untuk memastikan agar tantangan ke depan ini, apalagi kita sedang memasuki bonus demografi ini, itu adalah salah satu kata kuncinya adalah kualitas sumber daya manusia. Ketika SDM kita berkualitas, maka kemudian tantangan nanti ke depan itu adalah tantangan sumber daya manusia. Kompetisi kita ini kan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia pada akhirnya nanti. Nah, itu kita concern. Kesehatan ibu dan anak, ya, itu menjadi concern kita. Dan itu kita dorong juga ormas yang terakhir, karena beberapa angka stunting kemudian itu masih cukup tinggi di Jawa Tengah. Dan saya kira itu di beberapa daerah yang lain juga masih didapatkan angka stunting. Nah, angka stunting ini kan tidak terlepas daripada pertama adalah kualitas kesehatan ibu dan anak, karena yang mengandung itu kan ibu, ya kan, yang mengandung ibu, kemudian nanti kalau ibunya kemudian aware terhadap kesehatan, kemudian nanti setelah aware, kemudian nanti aktivitinya juga mengacu kemudian atau kemudian sesuai dengan kesehatan, ya insya Allah secara ikhtiar anak-anak yang akan dilahirkan tentu juga nanti akan kualitas SDM-nya juga akan lebih baik. Nah, ini kita dorong. Kemudian masalah remaja, ya, remaja putri ini juga beberapa sudah kita dorong pemerintah untuk menyasar remaja putri, karena yang pertama tadi yang namanya remaja kesehatan sama anggaran kita untuk kesehatan di pandemi ini sangat luar biasa. Kemudian di sisi penghidupan, ya, penghidupan itu tentu hari ini kita sedang mendorong agar pemerintah terus mengencarkan investasi, pembukaan lapangan pekerjaan. Untuk apa? Untuk mendukung tenaga kerja yang cukup melimpah di Jawa Tengah maupun nanti di sektor-sektor yang lain. Itu kan harus kita dampingin, ya, dengan baik. Misalkan di petani itu dengan penerapan teknologi yang baik, itu juga kita dampingi dari pemerintah provinsi. Artinya ke depan itu kembali kami sampaikan kompetisi ada di sumber daya manusia, karena sumber daya alam itu tentu ada batasnya, ya. Tanpa dikelola oleh SDM yang baik,
baik, kompetisi kita dengan bangsa yang lain itu pasti kita akan kurang. Sebaliknya kalau kualitas sumber manusia yang ada kita ini mampu memanfaatkan segala peluang dan tantangan, dan kita bisa sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini saya kira siapa yang kemudian harus terlibat dalam mendorong sumber manusia yang baik ini, baik pemerintah satu sisi, yang kedua adalah organisasi kemasyarakatan, termasuk adalah ormas LKPR sama dalam menciptakan sumber manusia yang andal, ya kan? Artinya bisa bergabung di Partai Golkar atau di yang lain sebagainya. Hari ini bekali dengan wawasan, dengan keterampilan, dan cara pandang, nanti siap untuk menjadi penerus estafet kepemimpinan yang ada. Mas Sofian, saya kira begitu. Mas, saya ingin tahu DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk fraksi Partai Golkar ada berapa kursi saat ini? Saat ini ada 12 kursi dari 120. Jadi ini menjadi tantangan juga ya, Mas Ferry sebagai sebagai pimpinan DPRD untuk bisa memberikan satu pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan kecil ini, ya masih kecil kan, tapi punya kontribusi besar. Nah, yang ingin diketahui, yang ingin publik ingin tahu juga, kalau Manjadingan sebagai pimpinan DPRD, apa Mas, achievement ya teman-teman di DPRD yang tadi di beberapa dapil itu, apa saja Mas yang paling banyak berkesan kepada masyarakat itu selama ini Manjadingan sebagai pimpinan gitu kan? Jadi kira-kira apa Mas paling benar-benar menjadi satu catatan terkesan bagi masyarakat Jawa Tengah? Ya, Mas Sofan ya. Sekiranya kita mendorong pada kawan-kawan fraksi ya. Yang pertama adalah untuk berkomunikasi lebih baik kepada konstituen masing-masing. Artinya sebenarnya aspirasi masyarakat itu bagi kita adalah sebuah amanah. Kita ada sebuah amanah yang harus kita perjuangkan. Nantinya juga nanti akan bisa memberikan kepada masyarakat kembali. Nah, tentu yang bisa kita lakukan adalah terus berkomunikasi lebih baik, tingkatkan komunikasi yang lebih baik kepada konstituen masing-masing di seluruh di daerah pemilihan masing-masing. Karena kita berangkat dari daerah pemilihan, tentu kita ada program kunjungan dapil di DPRD Jawa Tengah. Saat-saat itu maupun di saat-saat yang di luar itu juga kita dorong agar manfaatkan waktu-waktu itu untuk berkomunikasi. Kalau kemudian masyarakat itu menyadari arti, fungsi, kemudian perjuangan-perjuangan kita, tentu nanti masyarakat akan jatuh cinta pada kita ataupun secara umumnya Partai Golkar. Hari ini fraksi terus kita sama-sama kita lakukan adalah menjalin komunikasi yang lebih intens, lebih baik pada masyarakat di daerah masing-masing. Karena kan kita ini kan di kepercayaan masyarakat itu tentu akan diukur pada keberpihakan kita ya, hadirnya Partai Golkar khususnya kemudian direpresentasikan di fraksi itu kan harus kita tampakkan kepada masyarakat. Itu salah satu strategi kita ya, sehingga nanti pada akhirnya nanti di pemilihan akan datang itu kita harapkan nanti ada peningkatan kursi di Jawa Tengah. Mas bicara Mas Ferry bahwa tadi pemilu yang akan datang ya, mudah-mudahan 2024 tetap sesuai dengan konstitusi ya. Nah, bagaimana Mas Ferry memetakan strategi atau paling tidak punya clue, karena Mas Ferry dipercaya sebagai ketua BSN Badan Saksi Nasional, ini tidak main-main kan? Kalau dulu Mas Ferry sebagai sekretaris DPD Golkar ya, sekarang ada Badan Saksi Nasional, karena ini penting sekali, pilar bagi suara ini adalah saksi. Saya ingin tahu Mas, kira-kira gambaran seperti apa sih yang akan dilakukan Mas Ferry ke depan ini
karena Bang Adi Sekali sendiri sebagai ketua Ormas MKGR sudah mengatakan 9.000 ya 900.000 akan mengawal TPS seluruh Indonesia dari Ormas MKGR. Nah, kira-kira apa Mas yang akan Anda lakukan nanti dalam masih ada kurun waktu ya meskipun tidak lama tapi masih juga ada persiapan simpanan untuk membina saksi-saksi itu sehingga bisa terkonsolidasi dengan baik dan bisa mengawal suara Golkar itu tetap bisa utuh. Gimana? Iya, Mas Sofan ya. Ya, kalau kemudian ada pertanyaan, kata kunci kemenangan Partai Golkar itu di mana? Atau kata kunci kemenangan partai-partai itu di mana? Jawabannya adalah di TPS. Kalau kita berpikir caranya gimana memenangkan partai, pakai ini ya sebenarnya adalah memenangkan di TPS. Iya. Ujungnya gitu ya. Iya, memenangkan di TPS. Ketika TPS itu kemudian hasilnya adalah bagus ya, misalkan Golkar itu secara rata-rata ada peningkatan. Setelah dihitung di TPS maka bisa kita pastikan Golkar lebih baik, ya, menang dan sebagainya. Maka kemudian kami di Badan Saksi Nasional itu menyadari betul tadi ya, kemenangan itu ada di TPS. Partai siapa yang mampu mendulang suara, menjaga suara, mengamankan suara di masing-masing TPS, maka dia dipastikan akan menjadi pemenang. Satu. Kemudian yang kedua, saya kira masih relevan dengan itu, kita nanti akan siapkan kader-kader yang mampu melakukan komunikasi yang baik, mengarahkan, kemudian mengajak akhirnya nanti di masyarakat kecil itu, Mas Sofyan. TPS itu kan tentu kader-kader itu atau masyarakat yang tinggal di TPS itu masyarakat yang mengetahui tentang seluk-beluk kondisi sosial masyarakat ada di samping. Itu dengan mereka tahu tentu harapannya, kemudian situasi yang ada di dalam masyarakat itu akan terpotret. Ya. Kemudian kader-kader kita yang nantinya kita tempatkan di kader-kader TPS itu nanti mampu melakukan agregasi atau komunikasi yang baik, menurunkan daripada informasi-informasi dari Partai Golkar kepada masyarakat menjadi lebih baik, masyarakat jadi lebih paham dan sebagainya. Yang ketiga saya kira kita berjalan ini tentu punya pengalaman bagaimana pemilu-pemilu sebelumnya ini banyak sekali TPS-TPS yang tidak diisi oleh saksi-saksi Partai Golkar. Oh iya. Itu namanya evaluasi juga ya. Banyak juga TPS yang pada saat dulu juga banyak yang kosong. TPS banyak yang kosong. Atau bisa kita cek ada beberapa TPS yang suara Golkarnya itu sangat kecil sekali. Bahkan tidak ada saksinya. Nah tentu ini bagi sebuah roadmap bagi untuk kemenangan nanti ini tidak boleh terjadi. Ya, artinya tadi ada TPS tidak ada suara Golkar. Ya, sebetulnya Mas Ferry itu juga ya menyaksikan ya bahwa TPS tidak ada suara Golkar itu menyaksikan kayaknya tidak mungkin gitu ya karena tidak ada dijaga oleh saksi gitu. Ya artinya kan yang pertama tentu tidak ada kader yang mau mengajak Partai Golkar gitu. Namun dari situ TPS ada 1-2 orang kader ya kan, baik nanti kader kita siapkan dari saksi-saksi yang tidak hanya kemudian tugasnya adalah mencatat hasil pemilu, tapi lebih daripada itu adalah kader-kader yang mampu melakukan persuasi, kemudian nanti sampai kemudian dia menjaga itu ya insya Allah di situ nanti kita akan lebih bisa memastikan ada suara dan peningkatan suara di situ dari sebelumnya. Maka kita adalah jaga suara, jaga pemilih. Dan kita ini pemilih-pemilih yang sudah digarap oleh rekan-rekan yang lain di Partai Golkar ya. Apalagi ditambah dengan saksi itu nanti akan bisa dijaga. Misalkan Mas Sofyan ya jadi saksi TPS di suatu tempat kan bisa melakukan assessment terhadap masyarakat itu.
dia ketertarikannya kepada yang mana, kemudian kira-kira nanti dia nyoblos kemana akhirnya, itu kan bisa dipetakan. Ya, petakan ini kan jadi nanti jadi perkiraan strategis kita, ya kan. Kemudian di situ tugas saksi pada akhirnya nanti adalah tidak hanya mencatat, tapi saksi juga mampu melakukan tugas-tugas untuk menjaga suara Partai Golkar itu dan mengamankan nantinya pada saat penghitungan suara. Itu tugas-tugas saksi ya. Saya kira tadi kemenangan kita adalah kemenangan, kuncinya adalah kemenangan di TPS. Kalau TPS itu ada suaranya secara rata-rata, maka kita bisa pastikan kita akan ada penambahan suara atau sampai kemudian kita menang. Mas bisa sudah ada petanya nggak kalau TPS nanti di 2024 itu ada berapa? Dan Anda sebagai ketua PSN ini akan menerjunkan TPS itu berapa orang? Sesuai dengan arahan DPP kita kan diminta menyiapkan 2 orang saksi di masing-masing TPS. Di Jawa Tengah itu kira-kira kita forecast nanti hampir 128.000 TPS. Berapa? 128.000 ya. Berarti 120.000 dikali 2 ya. Itu kan pemilu nanti kan rencananya akan juga berat juga kan, karena kan bersamaan kan, ada pileg, kemudian juga DPD, kemudian juga presiden, juga gubernur, kalau juga ya pilgub ya, pilkada. Ya, itu 2 itu sudah cukup kan? Ya, saya kira nanti 2 itu minimal ya. Minimal nanti tentu kekuatan-kekuatan yang lain juga nanti akan memberikan, tapi 2 orang itu nanti akan bertugas di dalam TPS ya, sehingga nanti tugas-tugas di TPS itu bisa tercover oleh sekitar. Nah, Mas Sofyan, untuk mencapai ke sana saya kira yang pertama adalah kita tempuh untuk penguatan organisasi ya. PSN secara struktural sudah ada, kita perkuat sampai ke kabupaten kota, kecamatan, desa dan seterusnya sampai ke TPS. Oh sudah mulai. Sudah. Iya. Sampai ke desa ya? Iya. Oh iya. Kemudian seterusnya adalah untuk mencetak swadaya yang tadi kita harapkan nanti, tentu itu butuh transfer knowledge ya, transfer pemahaman, transfer pengetahuan ya. Dan di sekolah di PSN ini kita siapkan sekolah kader saksi Partai Golkar. Nah, dengan demikian maka nanti pemahaman tentang kepemiluan, pemahaman tentang tata cara melakukan persuasi kepada masyarakat, pemahaman tentang regulasi yang dipersyaratkan dalam pemilu nanti itu, kawan-kawan di saksi TPS mampu memahami secara keseluruhan. Itu lewat apa? Lewat sekolah kader saksi Partai Golkar yang hari ini kita sudah mulai melaksanakan di daerah-daerah. Dengan demikian nanti baik. Nah, saksi kita tidak ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira cara penghitungan, kemudian nanti ketika ada penghitungan pleno ya di TPS itu, kawan-kawan mampu memahami secara aturan regulasi yang ada. Dengan demikian maka dipastikan suara kita akan relatif lebih aman karena dijaga oleh saksi-saksi kita yang memang secara kualitas sudah dibekali dengan pemahaman ketika bertugas di TPS nanti. Mas, target untuk kemenangan Partai Golkar di Jawa Tengah sendiri seperti apa? Sudah dirumuskan oleh DPP dan DPD? Iya, kita sudah ya. Artinya ada peningkatan ya. Minimal di Jawa Tengah itu dari 12 itu kita calonkan 18 20-an ya. Itu minimal ya. Iya. Kita akan ancangkan ke sana ya untuk di provinsi ya. Kemudian di DPR ini saya kira itu juga strategi dari DPP juga sama, ada peningkatan di penambahan di masa-masa daerah pemilihan. Itu standar minimal yang mencoba kita terjemahkan di lapangan ya. Kita ada di provinsi, kita ada 13 daerah pemilihan. Nah tentu
hari ini sudah 12 ya. Ada daerah-daerah yang kita ancangkan untuk penambahan kursi di masing-masing daerah pemilihan nanti. Itu ya, kemarin kita sudah rumuskan angka 20-an kita minimal menjadi target kita untuk menjadi provinsi Jawa Tengah. Mohon maaf Mas, ini agak-agak pertanyaannya agak-agak menggelitik juga. Kalau apa namanya di luar konteks tadi juga, kan kita juga tahu bahwa ketua umum kita Pak Erlangga Hartarto kan juga tentunya diharapkan menjadi presiden 2024 ya, calon presiden dari Golkar. Nah kemudian karena kita juga tahu juga bahwa survei-survei itu juga memperlihatkan bahwa Gubernur Jawa Tengah yang mitranya Mas Ferry ini adalah juga diunggulkan sebagai calon presiden. Bagaimana kalau bisa memberikan satu insight lah, bagaimana ini apa namanya antara mungkinkah ada duet antara Pak Erlangga dengan Pak Ganjar itu terjadi, dan apakah juga pernah dijajaki oleh semacam seorang Ferry Wawan Cahyono? Saya kira hari ini masing-masing konsisten ya, artinya masing-masing calon-calon ya sedang melakukan upaya-upaya untuk menaikkan elektabilitasnya ya. Itu saya kira kita hormati. Kita hormati semuanya, termasuk hari ini juga mungkin Gubernur Jawa Tengah. Tapi saya kira Pak Erlangga Hartarto adalah ketua umum Partai Golkar yang sudah diberikan mandat oleh partai untuk kemudian nanti menjadi calon presiden, dan diupayakan oleh seluruh mesin partai ini bekerja untuk meneruskan program itu. Nah saya kira itu fokus pada situ saja Mas. Maksudnya ya, menggunakan DPR Hartarto ini terus bagi kita semua adalah mengupayakan agar Pak Erlangga nanti betul-betul bisa berhasil di pemilu presiden nantinya. Iya. Upaya-upaya saya kira fokus di situ, karena nanti strategi saya kira teman-teman DPP sambil waktu menuju ke sana masih cukup panjang, sekarang nanti bisa dirumuskan oleh beliau. Tapi saya kira hari ini bagaimana Pak Erlangga ini terus didukung, dan kemudian mesin-mesin daripada partai ini maupun organ-organ yang lain itu terus bergerak ya menuju satu Pak Erlangga ini betul-betul bisa nanti tampil sebagai presiden di pemilu 2024 nanti. Mas, pertanyaan terakhir, yang kedua pertanyaan terakhir ya. Ini mungkin bisa kami sampaikan kepada pemirsa bahwa kalau saya mengenal Mas Ferry itu dulu sebagai aktivis organisasi yang waktu dulu juga aktif di Golkar dan juga aktif di mahasiswa di UNDIP ya, perikanan Mas ya. Nah ini yang menarik buat saya ini adalah kalau saya bisa menyimpulkan Mas Ferry ini adalah pekerja keras, betul-betul organisasi tulen ya, artinya betul-betul dari bawah lah. Kita tahu bahwa bagaimana Mas Ferry ini membantu Partai Golkar ini meningkatkan elektabilitas di Jawa Tengah yang memang agak berat pada saat setelah pasca yang di masa-masa reformasi ya. Yang saya ingin tahu Mas, tipsnya atau bisa berbagilah kepada teman-teman kader-kader Golkar bahwa apa yang harus dijalankan atau katakan yang dibekali kepada teman-teman kader itu, bahwa menjadi politisi itu tidak instan, perlu proses panjang, dan ini adalah contoh bahwa role model bahwa kader Golkar yang sejati, militan, dan pastinya harus betul-betul menyintai loyalitas luar biasa total ya. Apa yang bisa dibagikan Mas kepada teman-teman muda bahwa tidak ujuk-ujuk Mas Ferry itu bisa jadi pimpinan DPRD, kan tidak mudah juga, ini menurut proses. Iya. Mas tipsnya Mas. Ya saya kira ada kesempatan yang baik ini ya, khususnya bagi generasi muda tanya Mas Sofan ya, bahwa
tadi proses itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya. Artinya lakukanlah yang terbaik untuk saat ini sehingga nanti ke depannya akan lebih baik. Kalau hari ini kemudian saya diberikan amanah sebagai kepala BSN, ya saya akan laksanakan dengan sebaik. Kalau kemudian hari ini kawan-kawan ditugasi sebagai anggota departemen, laksanakan dengan sebaik. Pasti suatu ketika nanti akan sampai ke sana. Ya, lakukan yang terbaik pada saat ini. Proses itu menjadi salah satu nilai yang penentu kualitas kita ke depannya. Bersungguh-sungguh dalam proses, laksanakan itu dengan sebaik-baiknya, pasti nanti kita akan sampai pada titik yang dicita-citakan ya. Yang kedua saya kira kita harus mengedepankan pengabdian kita ya, Sofyan ya. Anak muda sekarang kita harus tingkatkan pengabdian kita. Pengabdian itu adalah nilai-nilai kontribusi nyata daripada kita sebagai anak bangsa ini. Tentu kesadaran kita adalah siapa yang terbaik adalah orang yang mampu bermanfaat bagi lingkungannya. Inilah bagian daripada menurut saya adalah manifestasi daripada pengabdian itu. Nah, pengabdian itu adalah kembali lagi anak-anak muda, ayo aktifkan kita. Artinya kemampuan kita harus berkontribusi yang baik, yang punya nilai tambah yang baik. Nah, bagi pengurus Golkar, pengabdiannya adalah apa? Ya, karya-karya yang terbaik itu pada saat kita sedang diberikan amanah, lakukan yang terbaik. Nah, saya kira fokus pada di situ. Saya khususnya, ya saya akan jalani dengan sebaik-baiknya, karya dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian nanti hasilnya tentu akan sesuai dengan proses yang kita sedang lakukan ini. Satu pertanyaan ini yang games mas, bisa nanti dijawab aja. 2 pertanyaan, Anda memilih salah satu aja. Bisa bisa tidak perlu lama-lama, langsung berapa detik langsung ini. Mulai yang pertama mas, ini yang unik aja lah. Lumpia atau bakpia? Lumpia. Okay. Kemudian TPS atau kursi? TPS. Politik atau keluarga? Keluarga ya. Lalu pemilu tetap 2024 atau ditunda? Tetap ya. Terakhir mas, Erlangga atau Ganjar Pranowo? Erlangga. Pasti ya. Oke mas, terima kasih atas waktunya yang cukup bisa menjadikan pencerahan buat atau kemudian juga inspirasi buat anak-anak muda, terutama dari kader-kader Golkar baru yang ingin di dalam kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto, kemudian juga di bawah kepemimpinan di DPD di Pak saya lupa, Ketua DPD Partai Golkar Pak Pangga, kemudian pimpinan DPRD-nya salah satunya adalah Mas Ferry, bisa memberikan satu inspirasi buat anak-anak muda, terutama juga ada kader Golkar baru yang ingin berkiprah, berkontribusi besar buat Partai Golkar. Demikian saya Sofyan bersama Mas Ferrywan Cahyono sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ketua Badan Saksi Nasional Provinsi Jawa Tengah, dan Ketua Ormas Pengagal Jawa Tengah. Kami bersama SKTV pamit dulu. Kemudian nanti kita berlanjut kepada narasumber dan kepada kader-kader Partai Golkar potensial lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Golkar jaya, Golkar maju, Golkar menang.